Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denisa Alzura dari kelas 1048 nomor absen 16. Di sini saya akan menganalisis berita tentang kasus penangkapan narkotika di Indonesia. Berikut adalah contoh berita penangkapan kasus narkotika di Indonesia yang terjadi belakangan ini. Saudara, seorang perempuan pengedar narkotika jenis pil Inex di Jember, Jawa Timur ditangkap polisi usai bertransaksi. Penangkapan dilakukan oleh polisi dengan teknik menyamar sebagai pembeli narkotika. Penangkapan pengedar narkotika jenis pil Inex ini dilakukan Satuan Reskoba Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur di halaman parkir sebuah supermarket pada Selasa malam. Terungkapnya peredaran pil Inex di kawasan pinggiran ini berawal dari informasi masyarakat yang sering melihat transaksi narkoba dengan memanfaatkan situasi ramai di tempat parkir supermarket. Polisi pun melakukan penyamaran sebagai pembeli dan melakukan transaksi melalui aplikasi WhatsApp. Polisi dan pengedar kemudian sepakat bertemu di halaman parkir. Setelah mendapatkan pil Inex, polisi langsung menangkap pelaku. Pelaku adalah Emi Atika, warga Desa Kesilir, Kecamatan Muluhan, Jember. Dari tangan tersangka, polisi menyita 8 butir pil Inex warna coklat dan 1 unit telepon genggam. Berhasil kami amankan di salah satu swalayan di wilayah Kecamatan Ambulu. Seorang tersangka berinisial E yang kedapatan padanya kami temukan barang bukti narkotika jenis ekstasi atau Inex dengan jumlah 8 butir yang seberat 1,46 gram yang ada padanya. Peran tersangka apa? Untuk peran tersangka yakni pengedar. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pemasok yang sudah diketahui identitasnya. Sedangkan tersangka akan dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Dikutip dari hukumonline.com, hukum yang terdapat dalam berita tersebut sudah benar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Narkotika. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671. Kemudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba mengatur upaya pemberantasan terhadap tidak pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Saran saya untuk diri saya sendiri dan teman sebaya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba adalah: pertama, selektif dalam memilih teman. Kemudian yang kedua adalah menghindari keluyuran malam. Yang ketiga, kita harus lebih fokus terhadap hal-hal positif. Yang keempat, jangan takut kehilangan teman, karena teman yang baik tidak akan mengajak kita untuk menyalahgunakan narkoba. Dan yang terakhir dan paling penting adalah membentengi diri menggunakan agama. Selanjutnya, saran saya terhadap pemerintah. Menurut saya, pemerintah di Indonesia telah dengan sangat baik menanggulangi tentang kasus penyalahgunaan narkotika ini. Berikut adalah beberapa upaya yang pemerintah Indonesia lakukan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Upaya yang pertama adalah pemerintah Indonesia telah memberikan hukuman yang sangat berat untuk para pengedar, agar para pengedar merasakan jera setelah melakukan kesalahannya. Upaya yang kedua adalah pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan dunia internasional untuk memberantas narkoba di Indonesia ini. Yang ketiga, mengadakan penyuluhan tentang narkoba di Indonesia. Biasanya penyuluhan ini berisi tentang seminar yang menerangkan atau menjelaskan tentang apa itu narkotika dan apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita menyalahgunakan penggunaan narkotika tersebut. Yang keempat, memasukkan pendidikan anti narkoba ke pelajaran sekolah. Ini dilakukan supaya anak-anak di bawah umur bisa mencerna atau bisa memahami anti narkoba dengan baik.
Kemudian yang terakhir adalah pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Narkotika Nasional atau biasa disebut dengan BNN. BNN adalah singkatan dari Badan Narkotika Nasional. BNN ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan aditif lainnya kecuali bahan aditif untuk tembakau dan alkohol. Itu tadi beberapa saran dan juga argumen saya mengenai berita tentang penangkapan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Semoga kita semua terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.